warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jawharatun Nafisah. Saya mahasiswi semester 1 STAI Tanjung Muwahhidin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat skolastik. Jadi filsafat skolastik ini muncul di abad pertengahan. Nah, filsafat yang muncul di abad pertengahan tidak bisa dilepaskan dari sejarah filsafat pada periode Romawi, di mana pada periode Romawi filsafat lebih sering digunakan untuk kepentingan teologis dan politis dibandingkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Maka seringkali corak patristik yang sangat kental pada periode tersebut ini menjadi karakteristik yang tidak bisa dilepaskan. Pada waktu itu, apa yang dikatakan oleh pemimpin gereja langsung diterima begitu saja oleh masyarakat, karena pada saat itu gereja memiliki otoritas penuh dan memiliki kendali atas penyelenggaraan negara di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Nah, kemudian pada abad kelima, Imperium Romawi mengalami keruntuhan. Jadi banyak desintegrasi pada wilayah-wilayah yang memang merupakan kekuasaan Imperium Romawi. Karena di sana ada 3 kekuatan besar yang saling mengambil alih posisi pemegang kendali dunia pada saat itu. Ada kerajaan Romawi, Persia, dan juga Bizantium. Tidak hanya kerajaan tersebut saja, tetapi nanti juga akan ada beberapa kerajaan yang ikut memberikan intervensi khusus di dalam kepolitikan dunia pada saat itu. Maka tidak heran jika saat itu sering terjadi berbagai bentuk konflik akan muatan-muatan politis, sehingga hasanah keilmuan filsafat pada periode tersebut hampir saja hilang tak bersisa. Maka dari itu, abad ini dikenal sebagai The Dark Age of Philosophy, sebagai abad kegelapan dalam perkembangan filsafat. Nah, filsafat abad pertengahan ini pada rentang waktunya mulai pada abad ke-6 sampai 14. Jadi dia itu merepresentasikan pembaharuan filsafat setelah era abad ke-8 yang tadi sudah sempat saya singgung. Nah, filsafat abad pertengahan ini dipengaruhi oleh adanya pengaruh agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi banyak para filsuf yang memang para filsuf yang memang terkait erat dengan dogma-dogma keagamaan. Dan pada waktu itu juga terjadi adanya kepedulian yang sangat tinggi terhadap rasionalisasi keberadaan Tuhan. Perkembangan penting dalam periode ini, filsafat dikaji lebih luas. Filsafat mulai dikaji lebih luas, yaitu dengan melalui universitas-universitas dengan corak skolastik. Nah, skolastik itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Sebelum itu kita harus tahu bahwa gerakan yang paling berpengaruh pada abad ini adalah skolastisisme. Jadi gerakan-gerakan yang memang penuh dengan corak skolastik, dan diantaranya memiliki peran sangat vital yang nantinya itu menjadi acuan para filsuf pada masa berikutnya. Setelah periode ini nantinya akan ada periode Renaissance yang akan menjembatani antara periode abad pertengahan dengan abad modern, di mana pada periode ini juga merupakan titik balik integrasi dan aplikasi filsafat dalam peradaban manusia. Skolastik pada dasarnya, skolastisisme ini adalah alat dan metode pembelajaran yang menekankan penalaran dialektis. Jadi adanya argumen, tesis atau antitesis untuk mengejar kesimpulan, atau sintesis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan penyelesaian kontradiksi. Nah, sekolah skolastik ini memiliki 2 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu lectio, yang kedua yaitu disputatio. Lectio ini lebih ke
pembelajaran lebih ke satu arah, interaksi satu arah. Kalau disputatio itu interaksi pembelajaran interaksi dua arah. Jadi seperti ini, lectio itu lebih ke arah pengajaran dan disputatio itu lebih ke arah pembelajaran. Nah, nantinya paham-paham yang tidak sesuai dengan gereja akan diburu dan otomatis tokoh yang terdapat di dalamnya akan dibunuh. Gerakan pada abad pertengahan ini ada gerakan skolastik Islam. Skolastik Islam ini di dalamnya juga masih ada gerakan lagi, namanya ada Avicennisme. Avicennisme ini adalah gerakan skolastik yang memang mengambil ide-ide dari Ibnu Sina. Jadi kita sudah tahu ya bahwa Ibnu Sina ini adalah seorang polimet. Beliau juga seorang ahli medis. Beberapa ilmu dikuasainya seperti teologi dan geometri dan ilmu-ilmu lain dalam waktu yang bersamaan. Jadi pendapat dari Ibnu Sina ini mengacu pada Aristotelianisme dan Neoplatonisme yang dicoba untuk didamaikan dengan teologi Islam. Nah, Ibnu Sina ini mengatakan bahwa esensi itu mendahului eksistensi atau keberadaan. Nah, itu tadi dua gerakan dalam skolastik Islam. Yang selanjutnya skolastik Barat. Gerakan dalam skolastik Barat yang pertama itu ada Thomisme. Thomisme ini adalah gerakan yang diambil dari ide-ide seorang tokoh yang bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini berargumen bahwa semua makhluk itu bergantung pada makhluk lain. Nah, bergantung makhluk lain. Jadi harus ada esensi abadi yang keberadaannya tidak bergantung pada makhluk lain, yaitu Tuhan. Nah, selanjutnya itu ada gerakan namanya Scotus. Jadi ide-idenya itu diambil dari seorang tokoh yang bernama John Duns Scotus. Menurutnya bahwa eksistensi Tuhan itu bisa dibuktikan dengan argumen kausal. Sekian penjelasan saya mengenai filsafat skolastik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.